Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 29 Desember 2024. Gereja merayakan pesta keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, "Apa yang dapat Anda lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia?" Dia mengatakan, "Kembali dan cintailah keluargamu." Dalam konteks inilah kita akan belajar bersama dari keluarga kudus yang hari ini kita rayakan pestanya. Pada perayaan ini, bacaan yang kita dengarkan dari Injil Lukas. Injil yang kita dengarkan ini merupakan satu-satunya informasi mengenai masa kecil Yesus. Hanya Lukas yang menceritakan kisah mengenai masa kecil Yesus ini. Yesus ditampilkan sebagai orang biasa yang melakukan kewajiban sebagai seorang anggota keluarga Yahudi. Yesus digambarkan sebagai seorang anak yang patuh pada kedua orang tuanya. Keluarga ini termasuk keluarga yang ideal menurut ukuran orang-orang Yahudi. Karena dalam keluarga kecil ini mereka selalu membangun keterbukaan, saling mengerti, menerima satu sama lain, dan terus belajar menghormati satu sama lain. Namun itu bukan berarti keluarga kudus Nazaret hidup tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa problem. Injil hari ini menunjukkan pada kita salah satu persoalan yang mereka alami. Yesus menghilang di Yerusalem. Celakanya mereka baru mengetahui sesudah 3 hari perjalanan. Santo Yosef dan Bunda Maria saling mengharapkan. Bunda Maria berpikir Yesus pasti berjalan dengan Santo Yosef karena ia sudah besar. Sebaliknya Santo Yosef berpikir bahwa Yesus mestinya berjalan dengan Bunda Maria, ibunya, karena ia masih termasuk anak kecil.
Di usia Yesus saat itu yang mulai menginjak remaja, membuat kedua orang tuanya saling pengertian, saling mengharapkan. Namun setelah tahu bahwa Yesus tidak bersama mereka, pilihannya adalah kembali ke Yerusalem bersama-sama mencari Yesus. Mereka tidak mengambil pilihan untuk saling memarahi satu sama lain, saling mempersalahkan satu sama lain. Tidak. Mereka memilih bersama-sama kembali ke Yerusalem. Menariknya, saat mereka bertemu dengan Yesus di Yerusalem, mereka tidak memarahi Yesus, melainkan membiarkannya memberikan penjelasan mengapa semuanya terjadi. Mereka memberikan peluang untuk berdialog yang memungkinkan kedua belah pihak saling mengerti. Saudara-saudariku terkasih, di zaman ini dengan tuntutan hidup yang berat, yang keras, menyebabkan banyak anak tidak cukup diperhatikan. Kalau sebelumnya keluarga menjadi pusat pembentukan nilai, maka dewasa ini tugas itu telah diambil alih oleh sekolah-sekolah, bahkan di kota-kota besar, peran keluarga menjadi hilang. Ini sebuah keprihatinan kita. Orang tua punya jadwal yang begitu berat, padat. Berangkat pagi, pulang larut malam. Dan tidak ada waktu untuk keluarga. Inilah tantangan yang dihadapi oleh kita zaman ini. Ini tidak dapat kita hindari. Itulah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka pada pesta keluarga kudus hari ini, marilah kita ingat kembali bahwa keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa persoalan. Keluarga kudus Nazaret adalah sebuah contoh yang bisa kita turuti. Problem selalu ada. Namun jalan keluar dari persoalan-persoalan itu hendaknya diselesaikan dengan cara baik. Dan cara yang baik itulah cara Katolik. Harus diselesaikan dengan keterbukaan hati satu sama lain. Saling menerima, saling memahami, saling memaafkan. Yang terus dibangun dalam kehidupan berkeluarga. Tidak ada yang merasa diri paling baik dan benar. Karena itu sumber konflik. Dikala salah satu merasa diri paling baik dan menyalahkan yang lain, itulah bibit-bibit konflik akan muncul. Tapi kalau kita membangun sebuah semangat keterbukaan, saling menerima, saling memahami, saling memaafkan, itulah yang kita sebut dengan cinta. Keluarga yang dibangun di atas dasar cinta yang sejati, yang tulus, akan bertahan menembusi badai gelombang apapun dalam kehidupannya. Saya ingat kata-kata Paus Fransiskus. Ia pernah mengatakan, Anda menikah bukan dengan orang yang sempurna. Anda tahu pasanganmu bukan orang sempurna, tapi Anda mau menikah dengan dia. Anda memilih dia. Anda berjanji untuk saling melengkapi demi kebahagiaan bersama. Walaupun dalam realitas yang terjadi terbalik dari seperti yang Anda janjikan. Tapi satu hal yang bagi saya penting dalam kehidupan berkeluarga, seperti yang dibangun oleh keluarga kudus Nazaret, adalah saling terbuka satu sama lain. Persoalan menjadi persoalan bersama, jujur dengan pasangan. Mau menerima apa adanya, jangan menuntut lebih dari dia kalau memang dia tidak mampu untuk itu. Mau memahami pasangan hidup, dan tentu mau memaafkan. Itu yang bisa kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, keluarga kita harmonis, maka pesan saya untuk kita pada pesta keluarga kudus ini, kita belajar dari keluarga kudus Nazaret. Mereka tentu punya persoalan, punya problem dalam hidup, tapi mereka mau menyelesaikan dengan cara yang baik. Mereka mau terbuka satu sama lain, saling memahami satu sama lain, memaafkan, menerima, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan. Dan itulah cinta sesungguhnya. Semoga keluarga-keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang terberkati, bisa memberi inspirasi untuk banyak orang. Doaku untuk Anda sekalian. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.